Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yanti Widya Astuti. Saya sekarang menjadi salah satu guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Nagrek, Kabupaten Bandung. Pembelajaran jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan PJJ dijadikan sebagai bentuk kegiatan pembelajaran secara daring yang telah berlangsung kurang lebih hampir 2 tahun yang diselenggarakan pemerintah sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Selain kegiatan pembelajaran tersebut menuntut melibatkan pemanfaatan teknologi, terutama penggunaan smartphone bagi peserta didik, kita sebagai seorang pendidik diharapkan pula terus mengupgrade segala bentuk kegiatan pembelajaran yang melibatkan penggunaan TIK dengan mengikuti berbagai macam webinar agar materi pembelajaran dapat diberikan kepada peserta didik sebagaimana mestinya. Namun dengan seiringnya kegiatan tersebut muncul beberapa permasalahan, terutama menurunnya motivasi belajar saat PJJ. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata banyak anak didik yang terancam putus sekolah dan terpaksa bekerja karena proses PJJ dari sekolah tidak optimal, termasuk pula akibat akses internet kurang lancar. Penurunan capaian pelajaran atau materi yang didapatkan oleh peserta didik. Hal itu juga dapat terjadi karena kesenjangan akses atau sarana pembelajaran. Misalnya, telepon seluler dan internet yang tidak semua dimiliki oleh anak di berbagai daerah sebagai media utama belajar dari rumah. Hal ini bisa mengakibatkan learning loss. Beberapa hal itulah yang mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pertemuan tatap muka terbatas. Hal ini paling bisa menjadi salah satu bentuk upaya dalam mengurangi learning loss. Learning loss adalah istilah yang mengacu pada hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena suatu kondisi tertentu. Di sini saya ingin memaparkan gambaran hasil pengalaman mengajar saya, mengajar fisika, supaya siswa bisa mengikuti pembelajaran fisika secara menyenangkan dan tidak membosankan dalam upaya program Merdeka Belajar dalam masa pandemi COVID-19. Apa saja sih peran guru untuk mengatasi pembelajaran fisika selama masa pandemi COVID-19 untuk menghindari learning loss? Yang pertama, sebagai pendidik, kita harus mempunyai semangat growth mindset, yakni pemikiran yang bertumbuh dan berkembang sesuai keberlangsungan zaman. Kita ketahui bersama pembelajaran daring yang dilakukan saat pandemi ini justru mempercepat pendidik dan siswa dalam menghadapi era digital yang perkembangannya kian cepat dari waktu ke waktu. Kedua, pendidik juga perlu memahami socio-technical knowledge management pada era digital yang terdiri dari infokultur, infostruktur, dan infrastruktur. Infokultur merupakan transfer informasi di era digital, salah satunya yang kita kenal dengan istilah blended learning, perpaduan antara manusia dengan teknologi. Sedangkan infrastruktur berkaitan dengan hal-hal identitas lembaga di dunia maya, seperti alamat situs, akun sivitas yang berhubungan dengan nama domain lembaga. Dan infrastruktur membicarakan tentang segala perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran digital, dan tentunya alat yang multitasking, yakni dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi. Namun di sini kita perlu menelaah dan perlu melakukan survei mana siswa kita yang tidak memiliki infrastruktur dalam pembelajaran online yang kemudian perlu solusinya untuk mengatasi hal tersebut agar materi saat PJJ tetap tersampaikan. Hal ini perlu ada kolaborasi yang dilakukan antara pendidik, wali kelas, guru BK, bahkan semua stakeholder yang ada di sekolah karena menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian, pendidik juga mulai menerapkan kelas modern atau flipped classroom yang menggabungkan aspek asinkronus dan sinkronus secara efektif. Pada tahap asinkronus, siswa mempelajari materi secara individu di luar kelas baik daring maupun luring dengan memanfaatkan berbagai macam aplikasi dalam pengelolaan kelas secara daring, seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, Teams, Microsoft Office seperti PowerPoint, Sway, Slide, Workbook, sampai media sosial pun kita bisa aplikasikan dalam pembelajaran, seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram, Facebook, di mana mereka bisa share hasil dari diskusi berupa PPT maupun video yang bisa menginspirasi siswa lain untuk menarik minat mereka dalam belajar fisika. Di tahap sinkronus, pertemuan di dalam kelas baik secara daring maupun luring digunakan untuk aktivitas kolaborasi aktif dari masing-masing siswa yang mendorong penalaran tingkat tinggi atau HOTS dengan cara project
Beside learning antara lain melalui presentasi, diskusi, bedah kasus. Menurut saya, guru inspiratif itu adalah guru yang mendidik dengan penuh hati dan memberikan keteladanan cinta pada peserta didiknya. Selain itu, guru juga bisa memberikan keteladanan melalui sikap dan akhlak, melalui semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, Ingat Sasing Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Guru juga bisa menguasai kelas, artinya dia bisa memanfaatkan public speaking yang dia punya dan menggairahkan kelas dengan menggunakan ice breaking agar kelas bisa menjadi lebih aktif dan dinamis. Dan yang terakhir, guru adalah sebagai pembelajar, artinya dia mempunyai growth mindset untuk memajukan para peserta didiknya dalam menghadapi pembelajaran abad 21 dengan menerapkan critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farhan, kelas 11 MIPA 1. Selama pembelajaran dengan Bu Widi, saya merasa semangat dan lebih termotivasi dengan belajar fisika. Saya harap teman-teman juga bisa ikut termotivasi oleh pembelajaran Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fatmawati. Saya Indika Najla Aulia. Saya Sabila Putri. Kami dari kelas 11 MIPA 1. Menurut kami, belajar dengan Ibu Widi sangat menyenangkan Dan juga nggak ngebosanin. sangat nyaman untuk diam di kelas. Kami harap teman-teman bisa terinspirasi untuk belajar fisika. Dan jangan keras hati untuk belajar fisika. Karena fisika itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono Nugraha. Saya adalah pengawas pembina di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8. Selamat kepada Bu Yanti dari SMA 1 Nagrek untuk menjadi guru yang inspiratif. Semoga lost learning di masa pandemi bisa ditanggulangi. Selamat, sukses. Demikian video yang saya paparkan, mudah-mudahan kita semua menjadi guru inspiratif untuk siswa kita, mengajar dengan sepenuh hati agar siswa kita merindukan kehadiran di kelas dan meningkatkan pembelajaran mereka. Mari bergerak dengan hati dan pulihkan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.